Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bin nahdati wa nahana 'anil mufaraqati wal mukhalafah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sahibil hasanatil qudsiyah jami'u sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi asrafil khususiyah fi mahasinil qur'aniyatil maktubi baina katifaihi khatamun nubuwah an-nabiyil ummil habibil alil qadril azimil jah alladzi qailun afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah miftahud daris salam fi maq'ati sidqin inda malikin muqtadirul jalali wal kamal wal ikram wahdahu la syarika lahu mawsufun bi kulli kamalin wa nasyarun an kulli naqsin wa huwa waliyun amam syawah salatan antunawwiru fi qulubina wa wujuhina binurillahi binur sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala wa sallam alaihi wa alihi wa ashabi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasa'a ilmullah. Hadirin para rawuh sedaya ingkang kinurmatan dan para pemirsa pencinta merah putih yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam episode berikut ini dalam rangka ikut mendukung dan menangkal dalam rangka ikut mendukung dalam menangkal arus gelombang serangan fitnah atau hoak di media sosial yang kian merajalela. Hadirin, dan pemirsa pecinta merah putih yang saya cintai dan saya banggakan. Mungkin karena dalam percaturan perpolitikan di negeri ini progresnya atau kemajuannya sangat cepat sehingga tak terasa sudah menyebloskan Al-Mukarram Bapak Amin Rais dari panggung politik papan atas. Papan atas yang terjun ke jurang perpolitikan orang-orang yang frustasi melalui dunia maya di channel media sosial yang syarat dengan fitnah hoak yang keji dan kejam dengan narasi-narasi hayalan fata morgana yang tiada bisa berjumpa dengan endingnya. Hadirin dan pemirsa, mungkin sudah watak dari dulu, sudah perwatakannya dari dulu, politiknya adu domba, membuat fitnah hoak, dari membuat fitnah hoak untuk Gus Dur dulu supaya lengser dari kursi presiden, yang bekerja sama dengan nenek lampir. Sekarang giliran
Bapak Jokowi. Bapak Jokowi difitnah melalui media sosial untuk supaya diadili dan masuk penjara sekeluarga. Kalau dalam hal ini kakek Amin Rais hanya mimpi menghayal membuat narasi hoak supaya Bapak Jokowi sekeluarga bisa masuk penjara sebagai raja palsu dan pengkhianat negara. Mungkin kakek Amin terlalu banyak minum pil goblok, terlalu banyak minum pil goblok. Karena tidak tahu kalau Bapak Jokowi difitnah, yang marah itu seluruh rakyat Indonesia, dan rakyat sudah gregetan ingin mengadili provokator pembuat fitnah atau hoak yang hanya beberapa gelintir orang dan sangat amat sedikit pendukungnya. Tapi seakan-akan pendukungnya banyak. Demikian, dan silahkan dibacakan pertanyaan-pertanyaan dari para netizen. Bagaimana menurut Abah Amin Rais bisa terjungkal ke lembah hina dari karir politiknya? Bagaimana Amin Rais bisa terjungkal dari karir politiknya? Karena Amin Rais metode perpolitikannya selalu menggunakan metode pecah belah, metode paling benar sendiri. Jadi tidak santun, tidak sesuai dengan ajaran agama, yaitu qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum ya ahsan. Jadi kalau dalam Al-Quran diajarkan, walaupun perpolitikan itu tetap dengan hasanah, dengan kebaikan, sehingga menarik simpati, sehingga orang-orang tertarik. Contohnya ya, politiknya Gus Dur, politiknya Jokowi, ini insya Allah Prabowo, itu politik yang Indonesia banget, yang Pancasila banget, yang Islami banget. Jadi tidak ditinggalkan oleh rakyat. Tapi kalau Pak Jokowi selalu senangnya mengadu domba dan tidak mau kalah. Kalau temannya naik ke atas, punya jabatan tinggi atau jadi presiden, bukannya mendukung, padahal wajib mendukung, apalagi seorang teman. Mendukung pemerintahan itu hukumnya wajib, apalagi seorang teman. Tapi contohnya itu Gus Dur itu sering ke rumahnya Amin Rais,
tapi bersekongkol dengan mak lampir, dilengsarkan dari kursi kepresidenan. Jadi makanya Amin Rais tidak diikuti rakyat. Silahkan pertanyaan berikutnya. Bisakah Amin Rais dan kawan-kawan netizennya atau para youtubernya menyeret Bapak Jokowi ke dalam penjara? Kalau Amin Rais mau menyeret Bapak Jokowi ke dalam penjara, itu jelas tidak bisa. Karena Amin Rais sekarang bukan siapa-siapa. Beliau hanya orang netizen, hanya orang yang berpolitik sebagai youtuber. Jelas tidak punya pendukung, apalagi yang diserangkan, yang ditujukan kepada Jokowi untuk menyeret ke pengadilan, itu Amin Rais memakai fitnah atau memakai hoax atau fitnah, narasi yang hoax. Tidak bakal bisa untuk landasan menuju ke pengadilan. Mungkin pengadilannya negaranya Amin Rais di YouTube. Amin Rais kan sekarang ingin menjadi raja YouTuber. Lanjutnya pertanyaan. Mengapa anak negeri ini atau para politikus selalu congkrah merebutkan kekuasaan? Mengapa anak negeri ini, para politikusnya selalu congkrah merebut kekuasaan? Ya, ini watak manusia. Watak manusia yang bukan negarawan, yang bukan mengedepankan NKRI, yang tidak cinta merah putih. Kalau yang demikian itu jelas dalam perpolitikan dia maunya menang sendiri, harus menang apapun caranya, bagaimana caranya. Musuh harus kalah. Kalau musuh menang harus lengser, terus dan terus begitu. Dan itu orang-orang yang demikian itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak senang pada negeri ini maju. Dimanfaatkan oleh para politikus dari luar untuk diadu domba. Beginilah Indonesia, makanya selalu stagnan, nggak maju-maju. Karena silakan beroposisi, tapi kalau dalam Islam itu oposisi yang membangun, bukan oposisi yang membuat fitnah atau hoax. Itu anak kecil aja bisa. Jadi jelas, karena congkrah terus, karena menginginkan menjadi yang menguasai atau menjadi presiden walaupun kalah. Ada kata-kata harus, dan itu nafsu. Selanjutnya, ila liqa wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.